Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di Kabupaten Agam pada mulai tahun 2022 sampai sekarang itu komit melaksanakan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar. Alhamdulillah kita termasuk satu dari 111 kabupaten kota di Indonesia yang dipilih melaksanakan mulai tahun pertama implementasi kurikulum Merdeka melalui program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak, program guru penggerak ini kan merupakan bahagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Dari kebijakan Merdeka Belajar ini kita sudah melaksanakan tahun pertama itu pada 17 sekolah di Agam, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan juga SLB. Yang kebetulan SMA, SLB berada di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terbanyak itu adalah di SD 10 sekolah dan di SMP 3 sekolah, di TK ada 2 sekolah. Sementara pada tahun kedua mulai tahun 2022, tahun pertamanya 2021, tahun 2022 kita tambah lagi 35 sekolah di Agam. Ada TK 9, ada SD kita 21, kemudian ada SMP kita 3 lagi. Nah, SMA itu ada SMA kalau tidak salah ada 3 tambahan. Nah, dari oleh sebab itu bagaimana kebijakan kita di Agam? Kita mensinkronkan antara kebijakan Merdeka Belajar ini dengan prioritas pembangunan Kabupaten Agam dengan visi kepala daerah kita dalam RPJMD itu mewujudkan Kabupaten Agam yang maju, masyarakat yang sejahtera. Nah, kita sinkronkan secara nasional melalui Merdeka Belajar. Kita ingin mewujudkan P5, profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak didik yang memiliki ketuhanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki rasa gotong royong, yang memiliki jiwa kreatif, kemudian yang juga memiliki jiwa yang berkebinekaan global dan juga yang mandiri. Nah, kemudian di Agam kita sudah menyusun yang namanya atau mencanangkan moto pendidikan Agam Cakap. Nah, kalau Agam Cakap juga sinkron dengan P5 dalam Merdeka Belajar. Karena apa? Karena dalam moto pendidikan Agam yang disebut cakap itu kan cerdas, aktif, kreatif, kemudian agama dan adat, kemudian berperilaku yang baik. Nah, oleh sebab itu makanya ini sangat sinkron antara kebijakan dari secara nasional Merdeka Belajar melalui implementasi kurikulum Merdeka, kemudian juga melalui program guru penggerak, sekolah penggerak yang ingin meningkatkan karakter peserta didik pada hakikatnya, yaitu peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila atau yang memiliki P5 tadi, dengan moto pendidikan Agam Cakap ini sangat sinkron sekali. Nah, untuk itu kita sangat antusias di Kabupaten Agam. Kebijakan Merdeka Belajar ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, strateginya yang pertama kita memberikan dukungan penuh dalam bentuk pembinaan dan pembimbingan guru secara berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP. Karena itu yang diminta oleh pusat, bagaimana komitmen daerah. Yang kedua, dukungan kita itu melengkapi guru dan tenaga kependidikan, terutama di sekolah-sekolah yang dijadikan pelaksana program sekolah penggerak, yang juga yang melaksanakan program guru penggerak. Nah, kemudian lagi kita di daerah melalui moto pendidikan Agam Cakap tadi, itu dari moto yang 5 tadi diluncurkanlah ada 3 program unggulannya. Nah, yang 3 itu yang pertama di bidang agama, penguatan agama itu melalui program tahfiz. Nah, kita minta, dan ini sudah ada dasar hukumnya di RPJMD sesuai dengan Perda Agam nomor 3 tahun 2021, bahwa RPJMD Kabupaten Agam 2021-2026
ada indikator kinerja di bidang pendidikan. Yang pertama untuk program tahfidz itu tamatan SD itu diharapkan itu sudah habis juz 30. Nah, tamatan SMP diharapkan nanti itu habis 2 juz 30 dan juz 1. Nah, itu karena ini sudah ditetapkan jadi target indikator kinerja, nah kita tentu harus berupaya. Nah, inilah yang kita dorong melalui sekolah menggiring anak-anak masuk rumah tahfidz sesuai dengan rencana Bupati. Di samping menggiring masuk rumah tahfidz, sekolah juga harus membuat kegiatan eskulnya di bidang tahfidz. Nah, jadi tidak hanya mencukupkan yang melalui rumah tahfidz saja, tapi guru-guru di sekolah pun diminta juga membimbing anak-anak kegiatan ekstra untuk setoran ayat tiap hari atau tiap minggu. Nah, sesuailah dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nah, yang kedua penguatan di bidang adat. Nah, di bidang adat, di samping bagaimana untuk mewujudkan pelestarian nilai adat Selingkah Nagari yang ada di Agam, kita insya Allah sekarang sudah menyusun kurikulum mata lokal di bidang adat Minangkabau, khususnya yang sesuai dengan adat di luar Agam. Nah, insya Allah target kita direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2023-2024. Saat ini kurikulumnya atau capaian pembelajarannya, standar isi dan standar kompetensinya sudah selesai dan sekarang kita mau proses menyusun modul ajar. Nah, narasumbernya ini terutama dari tokoh-tokoh adat kita seperti yang Kuyus Datuk Perpati, kemudian juga dari Elkam. Nah, ini yang kita minta nanti jadi narasumber dalam rangka menyusun modul ajar tentang adat dan budaya Minangkabau yang ada di luar Agam. Nah, ini kita. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana progul atau prioritas daerah di bidang keterampilan berbahasa Inggris. Nah, kita harapkan ini juga sudah dituangkan di dalam indikator kinerja di RPJM bahwa tamatan SD itu juga diharapkan memiliki keterampilan berbahasa Inggris level paling dasar. Nah, level dasar itu artinya sesuai dengan standar anak sekolah dasar. Kemudian juga tamatan SMP itu sudah level 2-nya namanya. Nah, oleh sebab itu pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya kalau di SMP melalui menjadi bagian dari salah satu mata pelajaran, tapi juga di eskulnya ditambah dengan mengarah kepada speakingnya, keterampilan dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, di samping juga ini tentu disinkronkan dengan program di bidang Kampung Inggris yang sudah ada pada 6 negari yang di-launching di Agam. Jadi di samping targetnya, sasarannya anak SLTA di kelas terakhir atau kelas 12, juga tamatan SD dan SMP kita harapkan juga menjadi bahagian dalam berpartisipasi untuk belajar bahasa Inggris melalui program Kampung Inggris ini. Nah, kemudian ke depan rencana kita untuk mensukseskan lebih suksesnya program ini 2023 ini, kita juga merancang untuk pembekalan bagi guru-guru sekolah dasar nanti untuk memberikan juga pengetahuan dasar bagaimana bisa membimbing siswa untuk terampil berbahasa Inggris sesuai dengan tingkatan sekolah dasar. Kan ada 5 level yang ditentukan. Nah, level paling dasar itu SD, kemudian level 2 itu untuk lanjut di atas dasar itu ada untuk SMP. Nah, ini mau kita laksanakan di tahun ajaran baru besok ini. Nah, oleh sebab itu ke depan kita sesuai dengan membaca apa yang sudah menjadi kebijakan daerah ini, kembali kepada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, kita sudah menetapkan di Agam semua sekolah dasar kita, semua SMP kita itu sudah melaksanakan yang namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dan pelapor Merdeka Mengajar itu kan salah satu juga episode dalam kebijakan Merdeka Belajar. Jadi induknya Merdeka Belajar itu sekarang dari Merdeka Belajar itu sudah diluncurkan 22 sekarang kebijakannya.
Nah, di antara yang 22 itu termasuklah tentang kurikulum merdeka dan kelakuan merdeka mengajar, tentang program sekolah penggerak, guru penggerak tadi, penghapusan UN, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu kita di Agam, alhamdulillah sampai hari ini, untuk sekolah penggerak kita yang terbanyak di Sumatera Barat dibandingkan kota-kota lain. Kemudian untuk guru penggerak pun kita terbanyak di Sumatera Barat. Nah, kita antusias karena untuk menjadi guru penggerak, program sekolah penggerak ini sangat ditentukan oleh bagaimana kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru, baik di bidang pembelajaran maupun juga di bidang-bidang kemampuan yang lain non-akademiknya. Nah, ini sangat menentukan. Jadi tanpa guru ini kreatif, tanpa guru ini inovatif, tidak mampu menciptakan berbagai media pembelajaran yang menarik bagi anak, itu akan susah untuk lulus jadi guru penggerak dan berhasil dalam melaksanakan platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar ini membantu sekali guru bagaimana mereka bisa mencontoh praktek-praktek baik yang ada bagi guru-guru di Indonesia ini. Itu semuanya bisa diakses melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, oleh sebab itu kita di Agam sekarang ya alhamdulillah 90% lebih guru kita ini sudah aktif yang namanya platform Merdeka Mengajar ini. Nah, oleh sebab itu ke depan kita berharap dan kita yakin hasilnya sudah mulai menggembirakan. Nah, ini buktinya dari mana kita lihat hasil kebijakan Merdeka Belajar ini, itu setiap tahun sekolah diminta mengadakan yang namanya panen karya. Nah, panen karya inilah untuk menampilkan berbagai produk dari pelaksanaan kurikulum Merdeka yang ada di sekolah. Bagaimana di bidang tema tentang kearifan lokalnya, bagaimana anak bisa nanti basile, bagaimana barandai, bagaimana juga bisa pepatah petiti, pesambahan, itu namanya dalam P5 profil pelajar Pancasila itu temanya itu namanya tentang kearifan lokal gitu. Nah, kemudian juga nanti ada lagi temanya itu yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, gaya hidup ini maksudnya bagaimana anak-anak kita ini nanti dalam menghadapi kehidupan saat ini itu bisa juga belajar mempraktikkan. Nah, bidang-bidang usaha atau pekerjaan yang bisa. Jadi anak ini dilatih berbagai macam skill, keterampilan. Begitu juga bidang katakanlah yang skill temanya yang berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, artinya bagaimana kemandirian siswa ini bisa, nah sehingga dilatih bagaimana anak ini memanfaatkan bahan-bahan bekas menjadi berbagai macam bahan yang bermanfaat. Contohnya dari koran. Dari koran ini bisa dibuat misalnya semacam pot bunga misalnya. Nah, ini dilatihkan. Nah, ini di dalam implementasi kurikulum Merdeka, ini yang dituntut terus ada proyeknya. Nah, proyek ini semacam praktik yang harus dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru. Nah, oleh sebab itu kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Agam ini sangat sinkron dengan prioritas pembangunan Kabupaten Agam ke depan di bidang pendidikan. Artinya bagaimana peserta didik di Agam ini menjadi peserta didik yang unggul, menjadi peserta didik yang lebih berkualitas dibandingkan dengan peserta didik di daerah lain, yaitu dengan meningkatkan keimanan ketakwaannya dan juga meningkatkan dengan keterampilannya. Ini mungkin